Saudara, kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam surga, biarlah hati kami adalah hati yang terus menyembah Tuhan. Hati yang betul-betul lahir dan terbuka di hadapan Tuhan. Hati yang rindu melihat Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Karena itu kami rindu biarlah firman-Mu yang terus memimpin hidup kami, mengisi hati dan pikiran kami. Kami memohon Allah Roh Kudus untuk memimpin kami ketika kami membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh memberikan kepada kami pengertian. Dan kami juga berdoa biar Engkau yang boleh terus menuntun kami di dalam ketaatan untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan meminta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema dari minggu pagi ini adalah kita mau berbicara tentang pertobatan Saulus. Tema ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 31. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 31. Saya akan membacakannya untuk kita. Ayat yang pertama, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya satu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu. Tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya dia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan. Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam satu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya. Supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala, untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis,
dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Ayat 19b, Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya. Dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan satu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian pada satu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah-tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea. Dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kekerasan atas nama agama adalah sesuatu yang sering terjadi di dalam kehidupan yang kita lihat. Baik di dalam surat kabar, media, ataupun hal-hal yang kita lihat di dalam sosial media. Seperti yang kita lihat di dalam layar kaca. Dikatakan all in the name of God. Tetapi miris sekali bahwa hal itu ditulis dengan darah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, entah apakah semua kekerasan ini dilakukan sekedar sebagai satu kendaraan politik, atau memang betul-betul lahir dari satu ekspresi kasih yang murni, yang di dalam pengertian orang-orang ini, mereka mau tunjukkan kepada Allah. Tetapi satu hal yang kita tahu dengan pasti, bahwa kekerasan itu selalu menghasilkan korban. Kekerasan selalu menghasilkan kebencian, dan kekerasan atas nama agama itu akan menyebabkan kekerasan-kekerasan yang lain. Violence menghasilkan violence yang lain. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah satir yang sebetulnya menampar hati nurani kita yang dikatakan orang-orang beragama. Di dalam gambar di layar kaca di sana ditunjukkan seolah-olah ada serdadu yang dikatakan dia habis berperang, atau itu adalah simbol dari perang. Sambil dia melepaskan nafas, dia dengan lega dia berkata, "Where would I be without you?" Dan dia merangkul agama. Seolah-olah agama betul-betul menjadi sahabat dari perang. Agama dan Tuhan seolah-olah menjadi sahabat dari kekerasan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah sebetulnya yang Tuhan mau tegur kepada orang Israel, kepada bangsa Yahudi. Tetapi celakanya, inilah yang dilakukan oleh Saulus. Saulus di dalam niat yang betul-betul seolah-olah dia
mengasihi Allah. Seolah-olah dia betul-betul mengasihi agamanya sendiri. Dia melakukan kejahatan demi kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Alkitab memang tidak secara jelas menyatakan bahwa Rasul Paulus adalah anggota dari Sanhedrin. Atau di dalam bagian ini dia disebut sebagai Saulus. Namun sebagai seorang Farisi dengan ketaatan yang tidak bercela kepada hukum Taurat, saudara bisa dipastikan atau dapat dibayangkan betapa kerasnya reaksi Saulus terhadap kelompok baru yaitu pengikut Kristus ini. Itulah sebabnya Saulus juga setuju dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 1a. Sana dikatakan Saulus setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Saudara, persetujuan ini bukan sebagai dikatakan Saulus bukan berdiri di sana bahwa ia adalah saksi, bukan. Tetapi ini adalah satu approval, satu bentuk persetujuan, satu bentuk kata ya, satu bentuk pengakuan bahwa Stefanus memang layak untuk dibunuh. Stefanus memang layak untuk mati. Dan Saulus tidak berhenti sampai di sana. Saudara, kita lihat sekilas tentang Saulus di dalam bagian ini. Kisah Rasul pasal 8 ayat yang ketiga menyatakan bahwa Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Di dalam terjemahan ESV di sana menggunakan satu istilah yang spesifik. Yaitu dikatakan Saulus itu ravaging the church. Betul-betul menyebabkan satu penderitaan yang luar biasa bagi jemaat Tuhan, bagi gereja, bagi murid-murid pada waktu itu. Lalu dikatakan juga Saulus itu memasuki rumah demi rumah. Saudara, bayangkan jika kita adalah murid-murid Tuhan pada waktu itu. Mungkin kita sedang makan, kita sedang berdoa bersama dengan keluarga. Tiba-tiba pintu rumah kita digedor dan di sana berdiri Saulus bersama dengan orang-orang yang lain. Mereka menyeret laki-laki dan perempuan keluar, menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Saudara, Kisah Rasul pasal 9 ayat yang pertama bahkan di sana dikatakan berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Terjemahan bahasa Inggris menggambarkan seolah-olah Saulus itu seperti naga yang mengeluarkan nafas yang berapi, still breathing threats and murder. Saudara, jadi Saulus ini benar-benar adalah figur dan sosok yang mengerikan bagi murid-murid Tuhan pada waktu itu. Tapi di mata Saulus seperti sedang melakukan satu perang suci demi nama Tuhan. Dan perang suci ini diperkuat dengan usaha Saulus untuk secara legal mendapatkan surat kuasa dari imam besar untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Atau dibawa kepada sinagoge di Damsyik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti tampak pada layar kaca kita melihat eskalasi dari kejahatan Saulus. Mulai dari personal approval, ketika Stefanus mati dirajam dan Saulus berdiri di sana tanpa belas kasihan sedikit pun. Tetapi dengan mengangguk dan mengiyakan Saulus berkata, ya orang ini memang layak untuk diperlakukan seperti itu. Approval. Lalu meningkat lagi di dalam pasal 8 ayat yang ketiga, random execution. Masuk ke dalam rumah demi rumah, menyeret murid-murid Tuhan dan lain sebagainya. Dan akhirnya sampai kepada puncaknya, Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 dan 2. Saulus kini bukan lagi melakukan sesuatu yang sifatnya personal. Bukan lagi sesuatu yang sifatnya random. Tetapi Saulus ingin melakukan sesuatu yang sifatnya legal dan sistematis. Dia ingin meminta surat kuasa dan dia bawa sampai ke Damsyik. Supaya di sana dia bisa menangkap murid-murid Tuhan. Masuk ke sinagoge-sinagoge untuk menyeret murid-murid Tuhan. Balik ke Yerusalem. Masukkan ke dalam penjara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saulus. Rasul Paulus ketika dia menengok ke belakang. Dan setelah bertobat. Dan dia menulis surat kepada anak rohaninya, Timotius. Di dalam suratnya yang pertama, 1 Timotius 1 ayat yang ke-13. Bahkan Paulus sendiri mengakui bahwa aku ini adalah seorang penganiaya. Aku adalah seorang yang ganas. Dikatakan aku adalah violent man. Orang yang sering melakukan penderitaan bagi orang lain, bagi murid-murid Tuhan. Dan aku ini adalah orang yang demikian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita bertanya sejenak.
Apakah memang Saulus ini adalah seorang yang jahat? Apakah Saulus ini adalah seorang yang memang melakukan itu dengan niat jahat? Mungkin dari kacamata kita sebagai murid Tuhan, kacamata murid-murid pada waktu itu yang hidup di masa penulisan kitab Kisah Para Rasul. Mungkin mereka melihat Saulus ini adalah seorang yang kejam. Saulus ini adalah seorang yang jahat, seorang yang layak untuk dihukum. Tetapi bagaimana di mata Saulus? Saudara, apakah Saulus memandang dirinya sebagai orang yang jahat? Saya rasa tidak. Sebaliknya, Saulus merasa dirinya adalah seorang hero, seorang pahlawan rohani. Saudara, Saulus melakukannya tanpa pengetahuan. Dogmatika Yudaisme yang ekstrim dicampur dengan nasionalisme Yahudi yang lahir dari jiwa muda yang berapi-api. Itu semua dicampur di dalam hati Saulus. Saulus menjadi satu kendaraan yang tepat untuk menghancurkan dalam tanda kutip bidat atau sekte sesat jalan Tuhan ini. Karena itulah yang mereka pandang. Dengan begitulah mereka melihat murid-murid Tuhan Yesus. Ini adalah satu pengajaran yang menyimpang. Ini adalah satu sekte yang sesat. Ini harus diberantas sebisa mungkin. Bahkan Saulus sendiri mengakui. Di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat ke-13 tadi dikatakan. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan. Yaitu di luar iman. Tanpa pengetahuan di luar iman. Saudara, tanpa pengetahuan itulah Saulus yang berapi-api itu pergi menuju ke Damsyik. Dan di dalam satu perjalanan yang panjang dari Yerusalem menuju Damsyik, itu adalah perjalanan berhari-hari. Itu adalah satu perjalanan yang membutuhkan determinasi yang kuat. Tapi itu adalah satu perjalanan kasih karunia. Yang awalnya Saulus itu ingin betul-betul menghancurkan umat Tuhan. Itu adalah satu perjalanan maut untuk menghancurkan umat Tuhan. Untuk memberantas umat Tuhan. Tetapi di mata Tuhan, itu adalah satu perjalanan yang Tuhan ubah. Menjadi satu perjalanan yang manis. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan menjumpai Saulus di dalam perjalanan menuju ke Damsyik itu. Melalui satu perjumpaan yang membutakan matanya. So dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 4 dan 5. Sana dikatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus yang tidak mengenal Tuhan. Dia bertanya, siapa engkau Tuhan? Maka kata Yesus kepadanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara, pertanyaan Tuhan kepada Saulus di tengah jalan itu menunjukkan bukan seolah-olah bahwa Saulus itu mengerti apa yang sedang dia lakukan. Saulus di tengah perjalanan itu seolah-olah adalah orang yang betul-betul mengerti bahwa dia mengerti isi dari firman Tuhan, bahwa dia mengenal Tuhan dan dia melakukannya untuk Tuhan. Tetapi Tuhan mau menunjukkan Saulus, engkau sebetulnya tidak mengerti. Engkau tidak mengenal aku. Engkau sebetulnya buta. Engkau tidak mengerti apa-apa. Saudara, ini adalah satu perjumpaan yang akhirnya membutakan mata Saulus. Ada satu sinar yang begitu terang. Sinar yang meliputi dia dan semua orang yang berserta dengan dia itu rebah ke tanah. Dan Saulus tidak berdaya di hadapan Tuhan. Saudara, kadang-kadang di dalam hidup, ketika kita merasa mengerti tentang Tuhan dan tidak membutuhkan Tuhan, Tuhan terpaksa harus menghancurkan kita. Tuhan terpaksa harus meremukkan kita. Supaya kita betul-betul bersujud dan bersimpu di hadapannya. Dan itulah yang Tuhan lakukan terhadap Saulus. Saulus yang merasa diri mengerti, betul-betul Tuhan hantam. Tuhan seperti ingin menunjukkan, tidak Saulus, engkau sebetulnya buta. Dan kalau engkau ingin mengenal aku, maka engkau membutuhkan anugerah. Anugerah yang mencelikkan, bukan hanya mata jasmaninya, tetapi mata rohaninya. Untuk betul-betul melihat Tuhan dan mengenal Dia, Yesus, anak Allah yang maha tinggi itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah satu perjumpaan yang manis. Satu anugerah
yang betul-betul memulihkan Saulus. Satu anugerah yang mencelikkan matanya. Saudara, mata Saulus secara jasmani pada waktu itu buta. Tetapi mata hatinya melihat Tuhan. Dia kini mengerti siapa yang berdiri di hadapannya. Dialah Yesus yang sesungguhnya itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal yang sama juga terjadi dengan John Newton. Saudara, John Newton adalah seorang kapten kapal yang berlayar di tengah-tengah samudra yang begitu besar. John Newton hidup di dalam kehidupan pelayaran yang penuh dengan dosa, penuh dengan gelimang dosa dan kekotoran di hadapan Tuhan. Oleh karena penjualan budak, kekerasan terhadap manusia, dan berbagai dosa seksual di sana. Tetapi John Newton yang merengkuh reputasi itu. Dan juga merengkuh dari kenikmatan-kenikmatan duniawi. Tidak merasa perlu untuk bertobat kepada Tuhan. Tetapi di tengah samudra yang besar itu. Ketika ada hantaman badai. Ketika ada petir yang menggelegar. Dan John Newton benar-benar merasakan bahwa hidupnya itu benar-benar diambang dari kematian dan kehancuran. Dia tidak berdaya menghadapi semuanya itu. Maka dia teringat. Dia teringat dengan ibunya. Yang dulu sering mengajarnya membaca firman Tuhan. Dan dia teringat tentang cerita-cerita tentang Tuhan. Bahwa ada Tuhan Yesus yang mengasihinya. Dan bahwa ada anugerahnya yang memulihkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Melalui satu perjumpaan itu dengan Tuhan. Maka John Newton diubahkan oleh Tuhan. Anugerah Tuhan memulihkan hidupnya. Hidupnya yang dulu penuh dengan dosa, kini dia berpaling betul-betul. Dia tinggalkan semuanya itu. Dan dia melayani Tuhan. Saudara, di dalam salah satu hymn atau kidung yang John Newton tulis, di sana dikatakan, ini adalah satu kidung yang terkenal. Yang tentu banyak dari kita juga familiar. Sana dikatakan, amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Dulu aku buta, aku berpikir aku menguasai segala sesuatu. Aku berada pada posisiku yang tinggi. Aku bisa menikmati segala sesuatu tanpa Tuhan. Tetapi sebetulnya aku buta. Aku membutuhkan anugerah Tuhan. Dan ketika anugerah Tuhan itu datang dan memulihkan John Newton berkata, kini aku dapat melihat. Dia berkata, terima kasih Tuhan untuk anugerah yang begitu besar ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagi kita yang telah menerima anugerah Tuhan dan hidup di dalam anugerah itu, biarlah kita terus bersyukur kepada Tuhan. Hati kita memuji-muji Tuhan dan melayani Tuhan dengan setia. Mengasihi sesama dengan kasih Tuhan. Tapi mungkin ada di antara kita yang mirip dengan Saulus pada awal-awal kehidupannya. Yang mirip dengan John Newton di awal-awal kehidupannya. Merasa mampu melakukan segala sesuatu. Merasa berada pada posisi yang tinggi. Dan kita tidak butuh Tuhan. Saudara, jangan sampai Tuhan datang kepada kita dan mengambil apa yang menjadi tumpuan hidup kita. Jangan sampai Tuhan datang kepada kita dan menghantam kita. Sehingga kita betul-betul tidak berdaya di hadapannya. Bersujud di hadapannya. Saudara, jika Tuhan melakukan itu, Dia akan menghancurkan segalanya. Saudara, jika suara Tuhan berbicara di dalam hati kita, datanglah kepada anugerahnya. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Saulus datang kepada anugerah itu. Saulus taat kepada anugerah itu. Sekalipun ada satu masa di mana dia buta, tetapi dia betul-betul tunduk. Dia ingin datang kepada anugerah itu. Tetapi anugerah Allah harus didampingi dengan kerelaan dari sesama. Kerelaan dari sesama untuk membimbing dan menerima. Dan disinilah Tuhan menghadirkan Ananias dan Barnabas. Saudara, Ananias pada awalnya tidak langsung percaya kepada Tuhan. Saudara, bayangkan jika ada seorang pemimpin yang sering melakukan kekerasan terhadap umat Tuhan. Lalu dikatakan dia bertobat dan meminta kita. Lalu Tuhan datang meminta kita atau memerintahkan kepada kita untuk datang ke rumahnya, berdoa, menumpangkan tangan kepadanya. Kita pun juga mungkin tidak langsung percaya.
Ananias berkata kepada Tuhan, Tuhan, telah ku dengar dari banyak orang, orang ini adalah orang yang sangat berbahaya. Dia banyak membunuh, memenjarakan umat Tuhan. Bagaimana mungkin aku bisa datang kepadanya dan melayani dia? Tetapi Tuhan mengkonfirmasi di pasal 9 ayat 15 dan 16. Dan disinilah letak kedewasaan iman Ananias. Dia taat. Saudara, Ananias taat dan rela. Dia menumpangkan tangan ke atas Saulus. Dan bahkan Saulus dibaptis setelah itu. Saudara, ini adalah satu bentuk bimbingan rohani. Satu bentuk pelayanan dan kerelaan hati dari Ananias. Untuk datang dan melayani Saulus yang pada waktu itu masih bayi rohani, baru lahir secara spiritual. Dia membutuhkan bimbingan dari orang yang lebih dewasa secara rohaninya. Butuh konfirmasi penguatan iman. Butuh diarahkan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dan Ananias taat dan rela. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus di Damsyik heran dan mereka tidak bisa percaya. Bagaimana mungkin Saulus ini bisa bertobat? Bagaimana mungkin orang yang adalah pemimpin yang datang mengejar sampai ke Damsyik untuk memenjarakan murid-murid Tuhan, dia bisa berbalik 180 derajat? Rasanya tidak mungkin. Dan mereka takut. Murid-murid ini takut. Mereka tidak dapat percaya kepada Saulus yang telah bertobat. Saudara, tetapi keberanian Barnabas. Di dalam perikop yang selanjutnya. Ketika Saulus datang ke Yerusalem. Barnabas mengambil resiko untuk membawa dan membimbing Saulus. Tuhan memakai Ananias di masa awal-awal dari pertobatan Saulus. Tetapi ketika Saulus sudah balik ke Yerusalem, maka Tuhan memakai Barnabas. Saudara, Barnabas yang dikatakan sang anak penghiburan ini, di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 36. Menerima Saulus dan membawanya kepada rasul-rasul, dan menceritakan kepada mereka tentang pertobatan Saulus. Saudara, ini adalah satu hal yang unik sebetulnya. Setelah diceritakan pertobatannya begitu rupa, melalui kerelaan hati Barnabas, menerima Saulus dan juga membawanya. Menyaksikan bagaimana pertobatan Saulus ini kepada murid-murid yang lain. Akhirnya mereka semua mau menerima. Tapi awalnya mereka tidak mau. Sudah ada begitu banyak murid-murid Tuhan di Damsyik. Ada begitu banyak murid-murid Tuhan di Yerusalem. Tetapi yang mau menerima Saulus pada waktu itu hanya 2 orang. Yang mau dan rela membimbing Saulus pada waktu itu hanya 2 orang. Hanya Ananias, hanya Barnabas. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ada banyak murid-murid Tuhan juga pada saat ini di GPBB. Ada berapa banyak dari kita yang rela membimbing orang-orang yang lain? Ada berapa banyak dari kita yang rela berkata seperti Ananias, dia taat, mau akhirnya membimbing, dipakai Tuhan. Atau seperti Barnabas, dengan hati yang lembut dan percaya kepada pertobatan Saulus. Membawanya dan akhirnya itu menjadi satu jembatan awal. Membuka ruang bagi Saulus bertumbuh dan dipakai Tuhan begitu luar biasa. Berapa banyak orang seperti itu di GPBB. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kadang-kadang kita suka mendengar satu kalimat yang dikatakan, maaf Pak, kalau tentang membimbing, jangan saya. Jangan sayalah. Nanti takutnya saya ini menyesatkan, saya salah mengajar, saya juga belum sempurna. Nanti takutnya dia kecewa kalau melihat hidup saya. Atau saya jadi, malah membuat dia jadi jauh dari Tuhan karena batu sandungan. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalimat ini sebetulnya terdengar bijak. Ada satu kesan yang bijak dan berhikmat di dalamnya. Berhati-hati sebelum melakukan sesuatu, membimbing, karena itu memang itu adalah satu tugas yang tidak mudah. Itu adalah satu tugas yang membutuhkan tanggung jawab dan kedewasaan rohani. Tetapi kalau kita perhatikan kalimat itu, sebetulnya itu adalah kalimat yang berbahaya. Saudara, bayangkan di rumah kita, jika istri kita atau mama kita, ibu kita berkata kepada kita, aduh maaf, saya tidak berani masak lah.
Saya tidak berani ini masak makanan. Kenapa? Takut nanti kamu semua keracunan. Jadi hari ini kita tidak makan ya, gitu. Istri kita, mama kita berkata seperti itu. Saudara bisa dibayangkan jika semua istri dan semua mama berkata seperti itu. Aduh, saya tidak mau masaklah hari ini. Saya tidak berani menyiapkan masakannya. Jadi ya sudah ya, tidak usah makan. Mungkin ada di antara kita yang berkata, nggak apa-apa Pak Yudi, istri sama mama nggak masak. Bisa tapau di hawker. Saudara, bayangkan kalau auntie dan uncle yang jualan di hawker itu, semua berkata seperti itu. Aduh, janganlah, saya tidak mau masak. Saya tidak mau jual makanan. Kenapa? Takut nanti yang datang keracunan semua. Janganlah, udah, jangan. Saudara, bayangkan jika semua orang berkata seperti itu, apa jadinya kita? Saudara, kita tidak bisa makan. Kita tidak bisa mendapatkan nutrisi yang cukup. Dan kehidupan jadi chaos betul-betul. Saudara, kita bisa makan bukan karena istri atau mama kita itu pandai memasak. Tidak serta-merta ketika mereka lahir, begitu ya, wah langsung begitu lahir dengan kekuatan bisa memasak. Tidak. Tetapi mereka juga melihat dan merangkul panggilan itu. Yaitu panggilan untuk membimbing. Panggilan untuk menyediakan makanan. Panggilan untuk melayani. Awal-awalnya juga tentu pasti, ini kok rasanya begini ya. Lama-lama seiring dengan berjalannya waktu. Itu menjadi makanannya menjadi makin nikmat. Makin beragam, makin banyak. Bapak Ibu Saudara, jika hal itu benar di dalam kehidupan biologis dalam hal makanan jasmani. Tidakkah hal itu juga benar di dalam kehidupan spiritual untuk makanan rohani? Bayangkan kalau semua pendeta, semua hamba Tuhan, yang semua pengerja berkata, saya tidak mau memberitakan firman Tuhan, saya tidak mau membimbing. Saudara, bayangkan apa yang terjadi dengan gereja Tuhan, apa yang terjadi dengan jemaat Tuhan. Begitu juga dengan kita. Panggilan ini, panggilan membimbing adalah panggilan untuk setiap kita. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bertumbuh bersama-sama, berbagi hidup dengan orang yang kita bimbing. Bersama-sama di dalam ketidaksempurnaan, tetapi di dalam ketaatan dan kerelaan bertumbuh bersama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, izinkan saya menutup khotbah pada pagi hari ini dengan sebuah kesaksian pribadi dari hidup saya secara pribadi. Saudara, saya masih ingat ketika pertama kali saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu itu saya masih kelas 6 SD. Saya ikut sekolah minggu di sana. Ya, waktu itu di Jakarta. Dan guru sekolah minggu memberikan satu tantangan untuk menerima Tuhan Yesus. Dan Allah Roh Kudus itu bekerja begitu rupa di dalam hati saya. Menyentuh begitu rupa. Sampai saya akhirnya datang kepada Tuhan dan bertobat. Saudara, singkat cerita, setelah pertobatan itu, maka guru-guru sekolah minggu ini ingin supaya anak-anak sekolah minggu yang sudah lahir baru ini, bayi rohani ini, mendapatkan nutrisi firman Tuhan yang sesuai dengan pertumbuhan mereka. Jadi guru-guru sekolah minggu ini dengan baik hati memberikan buku-buku renungan harian ya. Buku untuk saat teduh, begitu. Saya senang sekali. Saya membayangkan diri saya masih kecil, mendapatkan buku dari guru sekolah minggu itu senang sekali rasanya. Dan juga ada beberapa teman di sana yang sama-sama mendapatkan untuk buku saat teduh itu. Lalu guru sekolah minggu ini, ada satu cici yang mendampingi saya. Dia berkata, Yudi, buku ini dibaca tiap hari ya, begitu. Lalu saya tidak tahu bagaimana cara memakainya. Jadi saya sampai rumah, saya baca buku itu. Saya baca semuanya dari awal sampai akhir. Buku itu untuk 1 bulan, habis dibaca dalam 1 hari. Lalu minggu berikutnya saya datang lagi ke gereja. Lalu cici gereja bertanya, mana bukunya? Ini bukunya, saya sudah selesai baca. Loh, kamu udah selesai baca semuanya? Iya, saya sudah selesai baca semuanya. Lalu dia ketawa, dia tersenyum melihat saya. Lalu dia bilang, buku ini bukan untuk dihabiskan dibaca sekali, tapi setiap hari 1 bacaan. Itu namanya saat teduh. Oh, saya tidak mengerti bagaimana melakukannya. Nah, saudara, inilah menjadi satu memori yang indah bagi saya. Lalu cici gereja itu berkata kepada saya, oke Yudi, karena belum mengerti, nah nanti setiap selesai sekolah minggu jangan pulang dulu ya.
nanti Cici ajarin bagaimana cara bersaat teduh, membaca firman Tuhan. Wah, ceritanya seru-seru itu firman Tuhan. Wah, mata saya berbinar-binar karena mau diajarkan waktu itu tentang firman Tuhan. Saya senang sekali. Jadi saya tunggu. Nah, setelah sekolah minggu selesai, lalu berdua bersama dengan Cici itu, dia membimbing, padahal cuma satu waktu itu saya, begitu ya. Jadi ada satu Cici yang lain juga membimbing satu anak yang lain. Jadi saya didampingi oleh dia. Dan dia mengajarkan, lalu kita baca dulu yuk perikopnya, ini apa. Lalu ada tulisannya dari buku itu, dibaca pelan-pelan, lalu dia jelaskan, dia bimbing. Saudara, setiap minggu seperti itu. Dia berkata, besok Yudi coba lakukan sendiri di rumah ya, nanti minggu depan bisa sharing. Saudara, itu adalah bentuk bimbingan. Dan dari situlah kecintaan saya terhadap firman Tuhan itu lahir. Dari situlah saya melihat firman Tuhan itu seperti ada sesuatu yang terbuka. Allah Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Bukan hanya melalui anugerah pertobatan, tetapi juga melalui kerelaan Cici gereja yang mau membimbing itu. Saudara, kerelaan membimbing. Seperti Ananias, seperti Barnabas. Itulah yang Tuhan rindukan juga terjadi di dalam hidup anak-anak Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita? Tuhan memberikan orang-orang yang Dia hadirkan di dalam hidup kita. Mungkin yang perlu kita bimbing itu adalah anak kita. Mungkin yang perlu kita bimbing itu adalah anggota keluarga kita. Mungkin yang perlu kita bimbing itu adalah kolega kita yang rindu untuk mengenal Tuhan Yesus, tetapi bingung mau bertanya kepada siapa, atau membaca begitu banyak artikel, bingung bagian mana yang harus dibaca lebih dahulu. Saudara, orang-orang ini membutuhkan bimbingan. Saudara, kita mau membimbing mereka. Kita mau memberikan hati kita untuk dipakai Tuhan. Seperti Barnabas, seperti Ananias. Dan biarlah lahir Saulus-Saulus yang bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan hidup kita. Tuhan memberkati.